Selamat malam pemirsa Prioritas TV, Tabiik pun. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan serta Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin dan Gubernur Lampung, Arinal Junaidi kunjungi Pekon Banjarmasin, Bulog, Tanggamus kemarin Jumat 2 Juni 2023. Tiba di lokasi, rombongan langsung melakukan kegiatan bazar murah dan penanaman kedelai di area pertanian Umbul Solo, Pekon Banjarmasin. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan pembagian bantuan kepada kelompok tani yaitu paket berupa benih kedelai, pupuk NPK non-subsidi, pestisida, pupuk hayati cair dan sejumlah bantuan lainnya yakni ternak kambing, ternak sapi, komoditas madu. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo menyebut bahwa kedelai merupakan bahan pokok tahu, tempe hingga kecap yang selama ini dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pihaknya bersama Mendak secara bertahap menggairahkan kembali penanaman kedelai sehingga masyarakat tidak terus-menerus ketergantungan kedelai impor yang memang harganya lebih murah. Sambungnya, hal itu juga bagian dari tekad Gubernur Lampung secara bertahap bersama Mendak untuk menggairahkan kembali masalah kedelai. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholder lainnya, khususnya dalam pengembangan dan peningkatan produksi kedelai mengingat rajinnya masyarakat dalam bertani. Selain itu, Mendak juga mendorong agar pemerintah menunjukkan keberpihakan pada rakyat dengan harga yang sesuai, khususnya para petani guna mewujudkan swasembada pangan. Gubernur Arinal Junaidi menyebutkan bahwa diadakannya gerakan tanam kedelai guna pengembangan kawasan kedelai di Gapoktan Umbul Solo ini, sebagai langkah untuk mencapai target peningkatan produksi kedelai di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus. Menurut Gubernur, peningkatan produksi kawasan kedelai tahun anggaran 2023 dapat terrealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi dapat dipenuhi. Gubernur juga meminta Kepala Dinas Kabupaten Kota untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholders dalam pendataan dan identifikasi potensi pemanfaatan lahan, melakukan penanaman kedelai baik secara monokultur, tumpang sari dengan komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Bupati Dewi Handajani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan. Kemudian juga dari Ketua Komisi 4 DPR RI juga pada pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur juga jajaran. Bupati menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan dengan ketersediaan lahan. Dari Kabupaten Tanggamus, Hardi Prioritas TV melaporkan. Teman-teman pers, hari ini Pak Gubernur bersama para bupati yang ada di Lampung, kita menyikapi masalah kedelai. Kedelai ini makanan Indonesia, kita semua butuh, kita makan tahu, tempe, bahkan kecap. Dan selama ini kita sangat tergantung karena perintah IMF dulu mengimpor semua dari luar negeri, khususnya dari Amerika. Hari ini adalah bagian dari tekad Pak Gubernur dengan kita semua, bahwa ini harus kita secara bertahap bersama Pak Mendak untuk menggairahkan kembali masalah kedelai ini. Karena kedelai adalah kebutuhan kita. Kenapa diambil kedelai dari luar selama ini? Karena kedelai di luar lebih murah. Itu intinya. Rakyat lebih senang tanam jagung. Kalau tanam jagung per hektar kurang lebih 5, 6, 7 ton per hektar Pak Menteri. Kalau tanam kedelai kita hanya kurang lebih 2 ton sampai 2 ton setengah. Oleh karena itu dengan harga itu, perbedaan harga itu kita lebih memilih jagung. Seperti itulah alasannya. Tetapi apapun namanya, ini ketergantungan kita tidak boleh terus-menerus dan kami sudah sepakat dengan Mendak. Sepanjang itu bisa, Pak Mendak juga mendorong untuk kita realisasi. Dan hari ini kami dengan Ketua Komisi 4, Pak Gubernur di Lampung harus menjadi bagian dari mengenergikan negara ini, kekuatan pertanian untuk kepentingan kedelai kita. Kedelai zaman dulu minta maafin sekalian. Kenapa bisa tetap ditanam? Karena disubsidi langsung oleh pemerintah zaman dulu, Pak. Ya, seharga 3 kali harga. Nah, gitu. Jadi seperti itu, Pak. Ini hari saya kira kita mulai. Ya. Kita ini rajin-rajin ya, coba lihat tuh kerjanya rajin-rajin semua. Jadi nanam ini 2 aja kuncinya. 1, bibitnya bagus, sehingga hasilnya banyak. Kedua, rakyat jangan suruh mikir, kalau sudah panen dibeli. Harganya bagus dan untung. Sudah pasti jalan. Itu yang disampaikan Pak Rektor tadi.
Jadi kedelai ini kalau bibitnya bagus, panen dibeli paling murah 15.000, baru bisa jalan. Kalau cuma 10.000 rugi, mendingan tanam singkong, tanam jagung, tanam padi. Nah, jadi pemerintah nanti gimana merumuskannya agar bisa dibeli harganya per kilo 15.000. Bibitnya juga harus yang unggul. Tadi saya tanya kalau yang kecil ini berapa? Hasilnya 1 hektar 3 ton. Kalau 3 ton, 3 ton kali 10.000, 30 juta, rugi dong. Mendingan tanam jagung. Tapi kalau bibit yang lebih bagus, 1 hektar bisa 5 ton, ya, atau 4 ton saja, dibeli 15.000, hasilnya bisa 60 juta sampai 70 juta. Kalau nggak disuruh aja orang mau tanam karena dia untung. Karena petani kita ini rajin. Jadi itu kira-kira. Bareng nih kerjasama sehingga nanti bibitnya bagus, harganya juga bagus. Tempe merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia, tapi produksi atau kedelai ini sebagian besar masih impor. Lampung hanya bisa mampu menyiapkan 5.000 ton dari sekian ratus ribu ton kebutuhannya per tahun. Nah, oleh karena itu Lampung sebagai lokomotif pertanian Indonesia yang sudah didolat oleh Menteri Pertanian, ini saya menginisiasi agar kedelai bisa menjadi salah satu unit percontohan di Lampung yang nantinya ini bisa bersama-sama baik Institut Pertanian Bogor, Universitas Lampung, dan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian, Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan ini bisa menginisiasi dengan harapan 10 provinsi bisa memproduksi dengan nilai yang sama, maka kita akan selesai impornya. Ini saya memulai untuk kita tidak ketergantungan. Seperti gula, Lampung 32% dari 60 triliun yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itulah kehadiran Pak Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Rektor IPB, Rektor Unila, ini merupakan solusi di dalam kita menumbuh kembangkan dan menjadi produksi penghasil kedelai pada masa yang akan datang. Saya kira itu. Oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, kemudian juga dari Ketua Komisi 4 DPR RI, juga Badan Pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Gubernur juga jajaran, karena alhamdulillah pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal ini support untuk pengembangan kedelai. Yang kita ketahui bahwa saat ini ada kurang lebih 200.000 hektar luas lahan pertanian, bukan sawah, di Kabupaten Tanggamus. Artinya sudah ada potensi untuk kita kembangkan menjadi perluasan untuk penanaman kedelai. Kami siap untuk memberikan dukungan tentunya ketersediaan lahan, dan terima kasih atas bantuan support yang diberikan untuk pemerintah Kabupaten Tanggamus dan juga masyarakat Kabupaten Tanggamus. Apa di sini? Kedelai, padi, jagung. Susah nggak bibitnya? Kalau kemarin enggak Pak, karena kita swadaya Pak dulu. Nurunin terus. Untuk harga jualnya gimana Mas? Alhamdulillah Pak, 10.000 lah Pak itu. Untuk pupuk? Oh itu nggak makan pupuk Pak itu Pak. Alhamdulillah subur di tanah sini Pak. Harapannya ya untuk harga itu ditingkatkan lagi lah Pak. Tinggi lagi lah. Kalau tinggi ya bisa untuk mencukupi itu. Jangan 10.000. Ya. 15.000 lah kata Pak. Kendalanya hanya harga atau bagaimana Mas? Air Pak sini Pak. Kendalanya air. Air. Itu ya kita harus ngebor Pak. Untuk ini Pak butuh sumur pantai lah, sumur bor, alkon itu. Apa kalian lihat? Untuk melengkapi itu kekurangan air. Ya air sih nggak banyak sih Pak. Kalau air nggak banyak. Memang Kali ini aja untuk numbuhin aja itu Pak. Setelah itu ya itu tahan air juga Pak. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak sekelompok tani juga. Ini awal untuk memicu ke depannya lebih baik lagi. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan berdampak lebih bagus, akhirnya bisa memicu untuk lebih lanjut lagi, ada lagi supaya nanti kita jadi yang utama di sini. Amin. Berbicara cukup tidak akan pernah cukup ya, tapi awal ini awal yang baik. Namanya siapa Bu? Ibu Kurnia.